Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys? Apa kabar nih? Oke, sabar. Kayak ini acara seminar ya? Sudah Ya kan? kayak radio sebelah yang Ken tuh. Kan beda host. Jadi Oke, saya klarifikasi dulu ya. Oh ya, klarifikasi. Kenapa hari ini hostnya berbeda lagi? Karena host yang kemarin itu suaranya kurang jelas guys. Jadi kalau bicara sama dia harus diketik dulu. Dia kalau mau bicara harus diketik biar kita nangkapnya itu jelas. Iya, makanya saya bawa HP hari ini. Oke, di sebelah kita sudah ada ini ya. Kita mau bahas ini Omnibus Law. Waduh, kayaknya berat sekali Iya. nih. Kita sudah hadirkan anggota DPR di sini. Saya Octavianus Saturori. Hah? DPR Jayapura. Oh, Jayapura ya, Jayapura. Oke, Anda oke. sangat hafal sekali ya. Kayaknya namanya diubah aja deh, yang Yang aman-aman yang aja. aman aja. Namanya siapa kira-kira ya? Yang aman-aman Iya. saya. Iya. Siapa yang bagus ya? Titus Bonai deh. Titus Bonai pemain bola. Sama ya, sama. Anda kalau ngomong mulutnya dideketin mic dong. Iya. Udah tahu ini. Titus Bonai. Ah, Oh, ya, boleh. boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Jadi kalau ada apa-apa Anda yang bertanggung jawab ya. Oke guys, kita mau bahas apa ini sebenarnya Kamu ini? bilang tadi Meli Goslow. Bukan Omnibus Law. Omnibus Law. Hasbullah. Bukan juga. Oke. Kenapa di sini- sih setiap kita dan Farid mau main aman ada aja yang Iya, pengen main yang nggak aman, Aman. ya. Tolak Melis Glow. Bukan Omnibus Law. Oke, di sini mungkin saya mau minta pendapat kepada teman-teman sekalian ini yang kemarin ikut aksi, yang kayaknya yang lebih paham tuh mereka. Jadi mungkin di sini saya tidak akan bicara banyak. Jadi saya lebih ke mengarahkan obrolan-obrolan di siang atau sore dan pagi atau malam ini tergantung kalian nontonnya jam berapa. ini acara apa sih? Alit Susanto. Vlognya kan selalu gitu. Iya, tapi acara kita kan berbeda. Oke, mungkin di sini saya mau minta pendapat dulu atau istilahnya apa ya, kata dua patah dari Kakak Ismail. Kira-kira ada nggak, maksudnya yang mau disampaikan di pembahasan kali ini tentang Omnibus Law ya, bukan Meligus Law. Iya. Oke, suara aman ya? Kalau bisa diketik aja jawabannya. Nanti ada Aman ya. subtitle. Aman ya? Aman. Ya, editor subtitle ya. Jadi ini suara bukan karena memang dibuat-buat, karena memang lagi dapat masanya dia. Jadi apa sebenarnya Omnibus Law itu adalah undang-undang baru yang menggabungkan banyak regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk undang-undang masalah ketenaga kerjaan yang memang dibuat menjadi sederhana. Jadi Jangan ditutup dong. Jangan ditutup Anda teksnya. memang nggak ada bacaan. Oke. Coba Jadi sebenarnya Omnibus Law itu pensederhanaan. Penyederhanaan. Bendera haruasanan. Pembenahan. Pembenahan atau penyederhanaan? Itu. Penyederhanaan. Yang Ini mau mensederhanakan. S2. Yang mensederhanakan berbagai macam regulasi yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Omnibus Law. Pasbula itu teman dekat saya, Pasbula. Saya sohib dengan beliau. Itu bos kita dong. Iya, makanya saya sohib sama beliau. Oke. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Bagas yang kemarin ikut aksi juga. Apa yang diprotes kira-kira ini? Aduh. Anda pertanyaan ke dia cuma definisinya, pertanyaan ke saya langsung ke Ya, poin-poinnya. resiko. Nah, kemarin tuh Awas dijebak UU ITE. ada beberapa poin-poin tuntutan juga dari beberapa dari mahasiswa tentang Omnibus Law ini. Ya, terutama tentang itu isi-isinya. Isinya kenapa? Ya, isi-isinya kontroversi gitu. Apa ada daging babi di dalamnya? Bukan kontroversi tentang agama, Anda namanya. Bukan tentang agama, bukan masalah makanan. Mungkin kan kita bicara soal isi ini, biasa kan soal isi menyangkut tentang makanan. Iya, maksudnya ada lah tentang
ketenaga kerjaan juga. Oke. Pokoknya- Mungkin satu contoh dari Kakak Bagas. Anda jangan memancing-mancing saya ya. Karena Tidak, di undang-undang itu ada bilang tidak ada cuti melahirkan, cuti kematian dan lain-lainnya toh yang itu. Ah, itu Maksudnya, salah satunya. Ya itu yang menurut saya juga jadi aneh kalau tidak ada cuti melahirkan, terus masa ibu-ibu melahirkan di tempat kerja. Misalnya ibunya kerja di PLN, masih anaknya lahir di situ, nanti nama anaknya jadinya beda. Apa namanya? Token. Nama farmnya? Hah? Listrik. Nama belakang dong. Ya, nama belakang. Oh iya. Maksudnya ya seperti itulah. Dan sebenarnya kita ini memang nggak ada bahan hari ini. Ya, saya ingatkan sekali lagi untuk supaya kita tidak sama-sama aman toh, supaya kita sama-sama aman biar tidak kena UU ITE. Rulesnya tidak boleh sebut nama dan tidak boleh sebut instansi dan lain-lain. Iya. Toh, tahu kan? Nah, biar intinya kita aman. Kita bahas kali. Jangan dong, jangan digeser dong. Suara saya sudah mengecil. Baru. Oh. Baru. Kalau ngomong memang harus di Pantasan di pamflet nggak ada muka dia, Pak. Enggak. Saya hari ini kita nggak mau soal membahas Onis Bulo ini yang berat-beratnya. Oh iya betul. Ya kita cuma mencari titik di mana titik yang mungkin memang sesuai dengan otaknya Bagas gitu, receh gitu kan. Kita memang pengen bahas yang receh-recehnya. Mungkin sebentar Bagas mungkin ada hal-hal yang mungkin pada saat demo apa saja dia temukan, hal-hal yang menarik dari aksi-aksi. Keganjalannya. Ya, karena kan kenapa judulnya kita hari ini kan netizen versus Omnis Bulau itu sendiri. Lebih ke netizen ya sebenarnya ya. Ya kita pengen membahas dua hal dari hal ini sebenarnya, dua Iya. sisi. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi yang kita mau bahas hari ini sudah mulai agak jelas ya. Iya. Karena tadi ini sebenarnya kita ini berangkat ke siaran ke radio ini sebenarnya kita tidak punya bahan satupun. Pas Ismail mau kasih ini ternyata ada bahan. Temanya rancu Kenapa ya. Kenapa saya, Pak? Oke, bahannya ternyata netizen versus Omnibus Law ya. Oke, mungkin pengalaman-pengalaman pribadi dari teman-teman yang kemarin turut andil dari demonya itu mungkin kira-kira ada nggak pengalaman-pengalaman menarik dari demo kemarin itu? Mungkin ada yang kena tonjok, ada yang bikin konten TikTok atau Nah itu sebenarnya banyak yang saya temukan juga ya, banyak yang sengaja ikut demo nih biar dibikinkan TikTok. Abang jago, sorry bang jago. Oke, tahu status itu ya. Hah? Ya memang apa ya? Padahal cuma video jalan, Iya ya. video yang tidak ada faedahnya sih, tapi caption-captionnya yang bikin orang tuh menjadi kayak wah orang ini Bukan sangat. sih motionnya. maksudnya itu bukan kalau zoom out, zoom in. Nah, itu kalau tidak di TikTok susah itu. Baru sama dengan penampilan yang tidak mengenakan alas kaki itu kan sesuatu hal yang maksudnya Iya. kayak abis lari-larian nih tidak kejar. Makanya Saya tahu Anda bahas. Anda lagi membahas. Anda Tidak. membahas. Nah, Sabar, Sangat misterius. Sabar. Sebenarnya saya bingung. Itu sebenarnya yang di video itu aktivis apa gembel? kayak apa ya? Tidak pakai ini. Tidak Kalau pakai gembel sekali. terlalu kasar Bagas, kalau gembel. Kasar. Kalau lebih tidak kasarnya itu orang pinggiran. Bukan orang pinggiran, bukan gembel ya, lebih kayak gombal ya. Terus ada kayak apa namanya? Tulisan-tulisan yang itu apa bahasanya kalau anak jam 9 apa ceringe. Apa itu? Cering apa cering? Cering. Sarang. 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 Enggak. Apa sih? Kau jangan memancing saya untuk Kita nggak mengeluarkan kata-kata. Iyo, apa? Ya, kayak misalnya kayak yang statusnya orang gitu yang tadi pakai almater biru. Oh iya. Terima kasih udah menyelamatkan aku. Wah. Pak, itu Nah, ya apa ya? Nah, sebenarnya TikTok itu menurut saya video-video yang bertebaran itu untuk menyemangati teman-teman yang saat demo. Mungkin memang lagi trendingnya di TikTok video demo yang ada UU-nya, ada yang sok-sok kalem, ada pula yang sok-sok keren gitu kan. Itu dalam arti kata untuk apa ya? Oh, ini loh ternyata sosok ini yang memang menjadi apa? Menjadi sorotan ketika aksi itu kemarin. Seperti itu. Oh, Kan jadi ada, ini kita ya? lihat video yang beredar ada cewek megang rokok gitu kan sambil membacakan Pancasila.
Itu kan hal yang menarik sebenarnya. Maksudnya Anda menariknya ceweknya atau rokoknya. Rokoknya. Oh, jadi dalam arti kata ini bisa disimpulkan bahwa media sekarang ini termasuk TikTok, Facebook dan WA atau Instagram atau yang lainnya ini sebagai salah satu platform untuk salah satu alat kita untuk menyalurkan aspirasi ya. Iya. Ya, tapi maksudnya pertanyaannya DPR ini pada nonton pakai TikTok enggak? Maksudnya takutnya malah kalian salah sasaran lagi. pakai kayaknya. Malah anggota DPR sini malah live Facebook. Oh, live Facebook ya. Oke, bisa. Tahu ya, gua tahu. Ya, kira-kira ada nggak satu video yang bisa di-reaction yang lagi viral mungkin ada nggak kira-kira? Ya. Masa saya harus membuka lagi di sini. Iya, tapi nanti editor tolong ya. Kita ini harus ada di kita berempat nih, frame-nya harus kecil lah. Iya, kita kecil di bawah tampilkan di sini. monitor atas saja biar kita lihat rame-rame. Oke. Enggak, ini Padahal nggak ada monitor nih. Basa-basi dong. Iya. Di bawah, nanti kita di bawah atau terus videonya yang besar gitu. Editor harus bisa ya. ini yang mana sih yang mau di review? Terserah. Ini. Yang lucu boleh, yang nggak lucu juga boleh. Bisa lihat enggak? Bisa. Oke. Ya nanti sorry Bang Jago. Ketika ada apa namanya? Palang dari polisi. Amor level 1. Ya, masih level 1 terus ada ibu-ibu yang ngambil sendal. Kayaknya itu menarik juga ya. Enggak. Ibu-ibu itu sebenarnya dia ini pegawai yang mungkin ada dekat kantor, itu bukan peserta demo, dia itu ibu itu. Peserta demo. Demo harus didata ya. Iyalah, iya kan takutnya diculik. Hah? Dari Oh habis. iya. Oke, lanjut. Jangan. Kira Tapi tunggu itu ya. itu suatu hal yang misterius juga sih Iya. ibu-ibu itu, maksudnya dari mana dan mengapa sendalnya bisa ada di situ? Nah, iya. Kalau dia menganggap dia bukan peserta kan? Iya. Kenapa sandalnya sampai di situ kalau tidak peserta? Nah, mungkin ada peserta demo yang mungkin lagi cari bahan untuk lempar. Oh, iya. Lempar pantun, dapatnya sendal. Oh, iya. Boleh. Boleh lumayan. Ikan hiu makan sendal. Cakep. I love you. Sandalnya ibu-ibu. Apa coba? Dan itu captionnya sarang hai. Iya, apa coba? Maksudnya apa dengan caption itu? Ya maksudnya dia apa? Kenapa jadi saya yang Iya, maksudnya kita kan Anda review. menunjukkan. Kita kan review sama-sama kita review. Lagu lagu yang bertebaran selama demo ini. Lagu yang mungkin dipakai untuk backsound demo kayak sarangnya itu apa ya? Sarangnya artinya apa sih sarangnya? I love you. Aku benci DPR. Enggak ya, beda. Masih tidak terpercaya buat Anda. Ya maaf, saya kan nggak tahu kan itu bahasa di luar daerah kita kan. Itu berarti dengan adanya video itu kita semakin percaya bahwa memang the power of emak-emak itu ada ya. Ada. Selain sen kiri belok kanan, mereka juga berani tabrak demo. Oh iya dong. Menerobos polisi. Iya. Polisi. Betul. Itu kalau mahasiswa tidak berani loh. Intinya hidup emak-emak. Iya, hidup Karena emak-emak. emak-emak adalah menghidupkan kita semua. Ada lagi. Ada lagi kah? Oke, silakan. Sarangnya. itu. Jadi di tengah-tengah kerumunan Oh, nih. iya. Di tengah kerumunan mereka bikin TikTok. Tidak, itu demo atau Car Free Day? Sama. Karnaval. Oh, karnaval ya. Nggak, TikToknya yang main cewek semua. Jadi pak polisinya emang nggak berani kan. Nah, namanya bukan nggak berani dalam arti kata ini cewek nih yang main TikTok. Dalam arti kayaknya memang demonya aman. Itu untuk menyemangati teman-teman yang peserta aksi aja sih Oh, kayaknya. jadi tuh. itu Aman, demonya demo yang ini ya, apa? Demo damai lah. Iya, ini aman nih sampai ada asap di belakang. Oh. Tapi Tidak, kalau itu menurut saya itu jauh lebih baik sih dalam artian Apa tidak yang anarki, baik? tidak anarki, Iya. tidak anarki. Gitu. tidak anarkis, tapi kenapa Tidak ada anarki, asap? tapi bikin malu. Kenapa ada asap di belakangnya situ? Mungkin
positive thinking, mungkin ada yang merokok gitu. Oh iya. Banyak sekali ya. Sam. Atau mama yang ngambil sendal tadi dia Ya. bakar sampah. Bisa jadi. Nah itu ada yang nge-vape itu. Asapnya tuh bau itu tuh banana. Apa sih? Tapi ini apa namanya cukup menghebohkan dunia Persilatan ya? Sosial media ya. Ya, ada lagi nggak kira-kira yang Oh, seru-seru? Ada. Oh ini yang menarik menurut saya nih. Ini yang menarik. Mana ya? Oke. Apa sih? Apa sih maksudnya? Jadi dia tuh ini sama polisi. Iya. Terus tatap-tatapan. Oh, jadi laki-laki sama laki-laki baku tatap. Kayak ada perasaan-perasaan yang tertinggal Nah gitu. itu yang bikin aneh sebenarnya lagunya doang. Editornya memang anu ya, Apa? kemprat. Tidak, video Tapi itu itu juga lucu, keren ya. lah. Selain itu juga yang saya perhatikan ya dari kacamata tarbiyah. Weh, Saya kan tarbiyah, saya tarbiyah. boleh. Kacamata pendidikan. Jadi keilmuannya gimana nih keilmuannya? Tidak ada. Tidak. Yang saya perhatikan ini teman-teman, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang ikut demo ini 30% itu menyuarakan suara ini rakyat ya. Wih. Yang tertindas ya. Terus? 70% itu cari jodoh. Kayak itu. Dia dapat jodohnya malah Cari jodoh. laki-laki ya. Cari jodoh biasa. Betul sih. Betul juga sih. Coba ada contohnya lagi nggak yang cari jodoh? Nggak ada ya? Ada. Ada banyak itu banyak. Ada banyak ya. Ada nih. Ini kalian harus perhatikan biar saya tidak ulang-ulang lagi. Kasihan Iya. editornya. Oke. Ini konten-konten U. Oh ya, uwu. Merah, kuning. Bukan warna. Kemarin saya pengen kayak gitu pak. Terus. Nggak ada yang cewek dekat saya. Basah semua. Ba- Lari dong, lari. Enggak mandi apa ya? Tidak, hujan. Hujan, iya hujan. Tapi itu banget ya. Oh, banget. Tapi sebenarnya nilai esensi dari demonya malah nggak ada itu. Ada sih, itu lebih ke apa ya? Ternyata Omnibus Law. Omnibus Law ini ternyata dampaknya sangat besar sampai kaum rebahan, netizen yang glowing tuh Makan sampai bencong. Iya, bencong juga hadir. Oh, ada videonya juga. Iya, berarti Ada videonya tapi tidak ada di sana. ada ya. Cari, tulis. Oh, coba yang bencong itu Yang gimana? bencong ikut demo coba tulis itu udah punya kata kunci mail ya. Yang ini bukan sih? Oh iya, betul. Bentar. Oh, iya, Oke, ini. kita putar ya, guys. Oh, gitu. Jadi semua kalangan kayaknya maksudnya golongannya mereka kayaknya terdampak juga terhadap undang-undang Omnibus Law. Iya. Karena kan banyak juga pekerja buruh juga dari bencong ya. Ada. Apa kerjanya ngapain? Angkat barang di kapal biasa itu. Oh siang jadi cowok, Oh, siang siang. jadi cowok. Siang. Kalau malam Kalau malam? Jadi cowok juga dong. Oh iya. oke, yang lain Itu ada cosplay nggak? aja cosplay. Aduh. Kita review yang agak menarik ya. Kalau bencong ini takutnya saya diserang. Ya mungkin ada dalam lokal sendiri, lokal punya lah. Coba video lokal ada nggak? Video sorong lah. Yang kemarin aksi damainya. Oh, yang lokal saya nggak simpen. Nggak simpan ya? Karena apa ya? Karena lagi dicari. Takutnya ya. Iya, Tapi ya memang ada lah kemarin yang itu tadi kita bilang Iya. Presma. Iya. Nggak tahu Presma yang di kampus mana ya? Iya. Saya Iya. kurang tahu juga yang dia jalan pakai baju hitam. Saya juga kurang paham itu ada di kampus mana. Baju hitam. Baju hitam jalan yang tadi kayak gembel tuh. Kayak itu dia jalan itu. Cuma dengar si Presma itu memang dia memang ini mantau mahasiswanya, mantau mahasiswinya agar tidak ikut dalam aksi aksi anarkis yang memang saat itu terjadi. Jujur aja memang saat itu anarkis. Makanya Presma itu ataupun ketuanya itu memang lagi mantau agar mahasiswanya
jangan sampai ikut hal-hal yang ya memang sebenarnya bukan tujuan kita. Intinya pada tujuan kita kemarin demo itu ya kita menuntut beberapa hal yang pada intinya menolak Omnibus Law ini walaupun sudah disahkan secara sah di pleno DPRD pusat pada tanggal 5 itu. Ya ini jadi poinnya sih, kenapa sih sampai undang-undang ini kayak lah kok memicu banget mahasiswa-mahasiswi, para buruh dan para kaum rebahan dan bahkan netizen Korea, K-popers itu emang mereka tidak turun di lapangan sih, mereka cuma mainnya di TikTok, sosial media. Oh iya, kemarin sempat itu. Iya. Jadi kayak seakan-akan bahwa undang-undang ini emang perlu dibelas, undang-undang ini perlu dibenar lagi, dalam arti kata ada beberapa pasal yang memang akan memicu. Bukan cuma soal itu, bahkan ormas-ormas Islam pun, PBNU, Muhammadiyah bahkan menolak juga undang-undang ini karena dalam poinnya nantinya ada beberapa poin yang menzolimi rakyat Indonesia, salah satunya kaum buruh, para pekerja, dan lagi-lagi soal hutan di Papua, hutan di Kalimantan, karena lagi-lagi izinnya di pusat, kenapa tidak lari ke daerah sendiri seperti itu. Tapi kemarin tuh ada statement dari Bapak Presiden kita sendiri bahwa pendemo atau masyarakat Indonesia pada umumnya ini katanya sih belum baca yang aslinya. Jadi lebih ke katanya sih kita yang masyarakat ini yang diterima oleh masyarakat nih rancangan atau undang-undang yang hoax yang. Nah, kalau kita telah beberapa media sebenarnya dari disahkannya itu sampai detik ini memang ada 4 draft Omnibus Law yang berbeda-beda, mulai dari halamannya yang mungkin yang pertama terbit kita lihat itu ada 900, nanti muncul beberapa hari kemudian ada 1000 lebih. Nah, maksud saya kalau memang ini hoax atau lain sebagainya, kenapa bisa beredar? Siapa yang meredarkan? Dan memang di situ kok kenapa sampai ada revisi setelah diusahakan? Harus ada revisi lagi. Sebenarnya kan kalau sudah disahkan, ya sudah fix itu doang. Sampai ada yang mengajukan ke MK, katanya MK bilang ini loh naskah aslinya. Wah, bingung juga kita sebagai masyarakat. Soal hoax memang kita nggak bisa tembak pilih ya, dalam kata memang banyak sumber ini. Ya kita bacalah, kita mungkin telah media yang memang mengatakan ada 4 draft yang tersebar di masyarakat mengenai undang-undang Omnibus Law ini sendiri. Betul. Jadi kalau selain itu mungkin Bagas ada nggak kira-kira apa ya? Saya dipancing terus. Atau Laude. Kira-kira kejanggalan apa yang maksudnya yang menyulut kemarahan masyarakat atau mahasiswa yang kemarin turun aksi ini? Kalau saya sendiri masih kurang paham mengenai apa itu Omnibus Law ya, tapi dari poin-poin yang beredar yang saya lihat itu kan sebenarnya tidak baca undang-undangnya juga, saya tidak baca. Iya. Dan saya kemarin sempat tidak turun aksi juga karena saya belum paham itu apa sebenarnya. Poin-poin yang beredar itu kan yang menyengsarakan masyarakat ya, mulai dari yang tadi saudara Bagas sebutkan ya, tentang cuti hamil dan yang lainnya, kayak Ismail juga tadi cuti melahirkan bro. Cuti melahirkan ya. Cuti hamil 9 bulan. 9 bulan ya. Cuti melahirkan sama apa tadi? Banyak sama pesangon lah dan segala macamnya. Suara Anda kasih keras dulu. Kemarin tuh saya sempat nonton yang kayak saudara Farid bilang ini di apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita di IG-nya ya. Itu jelas sekali beliau jelaskan bahwa itu hoax, ini hoax dan itu hoax semuanya. Dalam artian sebenarnya bahkan dari dari anggota DPR pusat sendiri ada yang belum dapat draftnya gitu. Dan draft yang beredar itu juga masih simpang siur, itu sebenarnya mana yang itu dari siapa dan bagaimana gitu. Nah sebenarnya ini kita butuh kejelasan pemerintah juga, yang maksudnya draft yang aslinya itu yang mana biar ditelah oleh masyarakat semua, atau mulai dari pihak akademisi dan yang lain-lainnya gitu. Dan ini kan hal-hal ini juga sebenarnya menimbulkan respon besar dari para masyarakat ya. Respon besar dari masyarakat tuh karena kejanggalan dari disahkannya Omnibus Law ini, mulai dari waktu pengesahannya dan juga waktu musyawarahnya, perdebatan itu kan terjadi tetapi langsung dimatikan mic-nya. Dalam artian kayak ini ada sesuatu hal yang aneh gitu. Dan Pak Presiden langsung juga pergi ke Kalimantan kayak lihat tidak kerja. Ya kan memang kan dia lagi. Salah satunya lihat ini, mantap. Buka warung katanya.
Bukan. Saya nggak ikut ya, Saya nggak ikut ya, Iya, karena gitu. Enggak kan? karena saya selalu pantau kegiatannya Bapak Presidennya Di kita tuh di Instagram Instagram, gitu. iya, betul. Itu Ya, dia siapa- kerja. Maksudnya ada niatan mungkin, ini kan tidak tahu. Iya. Nah, yang jadi persoalan penting juga Unis Bro ini sebelum disahkan ini kan sudah jadi rancangan, masih jadi rancangan itu memang sudah banyak penolakan. Tapi sekarang sudah UU ya. Iya, yang sebelumnya kan masih rancangan itu memang banyak penolakan dari mahasiswa, dari masyarakat. Kenapa gelombang penolakan ini terjadi di setiap daerah? Seharusnya kan pemerintah pusat ataupun DPRD pusat ini memerhatikan hal ini, terjadi penolakan tapi kok disahkan gitu loh, dan disahkan betul secara kayak ngebet sekali. Memang ada yang mau diuntungkan. DPR sekarang dengar siapa? Dengar masyarakat kecil atau para pengusaha? Apakah uang semua bermain dalam hal ini? Kalau iya, ayo kita baku pukul. Nggak gitu, Cok. Jangan. Ya gitu. Biar ada dramanya dalam hal ini. Emosi Anda dijaga. Tapi saya percaya pemerintah. Nanti kita lihat saja kelanjutannya kayak gimana. Kayaknya cuma Anda yang percaya. Karena begini, maksudnya apa ya? Maksudnya sezolim-zolimnya orang masa setega itu ya. Iya, betul. Untuk Saya percaya. Untuk apa ya? Untuk melukai rakyatnya. Melukai Jadi rakyatnya. kalaupun ini undang-undang ini memang banyak kejanggalan terus disahkan, harusnya ya memang direview ulang. Direview betul. Ya, jadi entah itu kalau udah diketok palu kan itu ceritanya sudah tidak bisa direvisi kan. Jadi entah itu pakai kebijakan presiden tentang apa Perpu, ya, sama Perpu. Perpres lagi. menguasalkan perpres atau perpu atau yang lainnya itu saya rasa Pak Presiden kalau umpama bijak bisa lah untuk Bisa, mengeluarkan iya. itu karena Makanya kan beberapa poin tuntutan itu salah satunya menolak dan meminta agar presiden kita jangan menandatangani lembar pengesahan itu. Ya. Ketika presiden sudah tanda tangani berarti itu sudah sah. Dan apa sih bahasanya? Dan kalau bisa dikeluarkannya perpu untuk yang memang menggantikan Omnibus Law ini, seperti itu. jadi kita kembali lagi ke negaranya kita ini, bahwa negara kita demokrasi dan menganut asas yaitu Pancasila. Di Pancasila itu jelas, di situ ada poin keberapa itu ada bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, intinya saya percaya dengan pemerintah kita. Iya, kita sama-sama percaya Iya. sekarang ini. Betul, kita percaya. Jangan sampai kepercayaan ini hilang, Pak. Iya, betul. Gitu aja. Anda mau 3 periode kayak saya. No comment lah. No comment. Intinya jangan sampai ibaratnya ini kan kita lagi di masa yang susah, baru istilahnya pemerintah mau nambah-nambah penderitaan masyarakat. Nah, itu juga yang jadi persoalan. Iya. Kenapa di masa pandemik kenapa di masa pandemi ini enggak bahas saja soal penanganan COVID, karena kita ini angkanya menambah terus. Enggak ada turun-turunnya di Indonesia, tapi di tengah pandemik lah kok bisa sih DPRD kita DPR ini rapat di tengah-tengah COVID ini, rapat membahas undang-undang yang memang di setiap daerah terjadi penolakan, padahal ada beberapa rancangan undang-undang yang memang sangat urgent yang dibutuhkan masyarakat. Soal kayak undang-undang PKS, pelecehan seksual ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, Justru belum disahkan ya. belum disahkan. Sampai sekarang banyak terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan. Mungkin anggota dewannya juga ikut melecehkan itu. Wah, Alexis tutup nih. Karena kan ada TikToknya juga kan. iya, Istri simpanannya DPR. Jadi Oh iya, yang sempat viral tuh. Langsung Iya. buka suara semua. iya. Saya berharap sih perempuan-perempuan seperti itu lebih berani lagi ya. Jangan hanya berani untuk di Kalau bisa langsung turun aksi ya. Iya. Jadi Langsung aja namanya ya. iya. Bapak ingat nggak malam itu? Nah, Kan gitu aja asik. Iya, ibaratnya langsung share video lah. Iya. Sama Jangan dong, nanti kita nonton. Itu biasa kan netizen Indonesia kan bagi link dong. sama ini. Maksudnya videonya kan mereka lapor tuh, Bapak ingat aku nggak gitu Iya, kan. Jadi kan kita bisa tahu kalau ini adalah simpanannya DPR gitu. Coba terterakan dengan nomor gitu. Iya. Mungkin ada yang mau lobby. Jadi maksudnya jangan egois lah, Iya, bagi job betul. tuh Bagi. supaya teman-teman yang lain juga dapat Iya. gitu. Dan kita juga Sekalian- bisa saling membantu gitu. Sekalian harganya. Baru langsung ini nego tipis minat inbox. Iya.
Jadi kelakuan-kelakuan seperti inilah yang bikin Kayaknya masyarakat Anda ini kadang pengalaman sekali tidak kurang percaya lah, toh. Kurang percaya. Jadi karena apa ya? Tingkah laku yang tidak patut untuk kita lihat justru dilakukan. Iya, betul. Kita sama-sama orang istilahnya sama-sama pribumi lah di sini. Maksudnya sama-sama yang apa ya? Kita juga tahu lah, kita juga tidak munafik. Kita Iya, tahu betul. barang-barang seperti itu. Tapi ya istilahnya Anda ini kan sebagai public figure atau apa? Wakil rakyat. Wakil rakyat yang ibaratnya Menjadi contoh. dan Ya udah ya, perwakilan ya berarti kita. kita mencontoh dong. Nah, Maka itu kita bilang sertakan nomor. jadi maksudnya jangan sampai istilahnya prostitusi yang kecil-kecilan itu ditutup dan semuanya maksudnya dilarang, tapi mereka melegalkan itu. Iya, betul. Jadi maksudnya sekarang itu jangan sampai yang bikin aturan malah yang melanggar aturan. Betul. Kan begitu kan? Kayak menjilat ludah sendiri itu Nah. bagus. Itu dia. Oke, ada lagi nggak kira-kira dari Kak Bagas? Ya kalau saya masih tidak setuju dengan yang Nomor. bukan. Yang apa menyalahgunakan demo nih, nilai-nilai demo tidak ada dong. Oh, jadi kurang Kayak setuju ya? Keuuan itu. Iya, betul. Oh, ada videonya nih, ada videonya nih. Oh, ada videonya. Oh iya. Aduh. Oh, ini saya tahu. Bang Jago, Tahu juga. sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Lagi dicari orangnya nih, lagi dicari orangnya ini. Lagi dicari. Lagi dicari. Lagi dicari. Oke, mungkin ada closing statement dari teman-teman yang kemarin ikut menyuarakan aspirasi masyarakat pada umumnya, yang kemarin katanya masyarakat juga ikut membantu dalam bidang konsumsi dan lain-lain. Kira-kira ada nggak yang mau diucapkan terima kasih atau iya. Iya, gimana? Kak Ismail dulu kan. Oke, silakan Kak Ismail habis itu Kak Ode ya. Intinya aksi kemarin adalah aksi yang memang murni dari gerakan mahasiswa. Tidak ada tunggangan-tunggangan Tidak ada politik tunggangan ya? dari siapapun. Karena Hanya tunggakan akademik ya. iya. Intinya kita juga terima kasih kepada Pak Polisi yang memang kemarin sempat awal datang, kami disambut, Tadi barusan dibilang ya. kami dikawal. Namun Gua sendiri. namun memang di akhir aksi kita terjadi bentrok karena bukan kita dengan kita mahasiswa dengan polisi, peserta aksi dengan polisi adalah sahabat sebenarnya. Cuma ada memang Iya, Kak. yang menjadi persoalan di sini adalah provokator itu. Aksi kita damai Pak sebenarnya. Cuma ya ada beberapa provokator yang memang memancing aksi untuk memanas. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat sekitar yang memang saat aksi yang ricuh membantu mahasiswa. Mungkin odolnya kurang untuk mengurangi rasa perihnya gas air mata. Itu dia kasih odol tuh, dia sampai sekarang nggak sikat gigi dia. Ya kan dia beli Pak, dia beli. Sama ada beberapa warung yang memang kayak ini deh makan biar isi tenaga, bentrok lagi. Habis makan. Oh, jadi bayar. Nah, jadi intinya nih aksi kemarin yang disorong ini bukan ditunggangin, tapi Tidak. ditunggangin orang, Iya. ditunggangin masyarakat Indonesia. iya, intinya kan di situ. Difasilitasi ya. Iya. Intinya kalau usul ditolak, maka TikTok pun bermain. Oke, silakan Kak Ode, mungkin ada tambahan Kak Ode. Tambahan atau closing ini? Iya, Closing, istilahnya closing. tambah closing statement. Iya. Kalau menurut saya yang kemarin saya kan tidak sempat ikut demo ya, tapi juga saya sangat mengapresiasi teman-teman mahasiswa semua yang turun aksi, itu sangat luar biasa. Dalam artian kan sekarang kalau tidak seperti begini kan, maksudnya tidak ada suara juga dari pemerintah pusat gitu. Dalam artian karena kejadian dari tiap-tiap daerah ini ada mahasiswa-mahasiswa yang demo, akhirnya mereka berani untuk konferensi pers baru-baru ya Pak Presiden Jokowi. Sehingga itu ya dengan adanya seperti begini, pemerintah bisa memberikan kayak transparansi data seperti bagaimana kan, agar tidak menimbulkan keambiguan kepada masyarakat. Dalam artian menyalahartikan undang-undang yang dikeluarkan gitu. Jadi menurut saya sangat apresiasi lah mahasiswa semua gitu, dan kita tetap percaya pada pemerintah sekarang sedang bekerja lagi. Oke. Kita serahkan kembali ke yang maha kuasa. pemerintah. Jadi Kak Ode di sini closing statementnya lebih ke apresiasi kepada mahasiswa dan pemerintah juga ya. Iya. Cuma
di sini kembali lagi kita tekankan bahwa istilahnya kita juga tunggu etikat baiknya dari pemerintah Iya, betul. untuk memberi jawaban yang pasti Yang pasti. akan adanya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Jadi karena ini karena undang-undang ini dampaknya bukan hanya di kita, nanti anak cucu dan Ya betul. dan istilahnya penerus bangsa ini akan kena juga. Jadi ibaratnya kita mari kita pikirkan sama-sama. Oke, ada closing statement dari Kak Bagas. Kalau dari saya tadi udah banyak sekali disampaikan sama ke Ismail dengan Kak Laude ya tentang pesan-pesan buat masyarakat. Ya terserah. Oh, untuk semuanya. Untuk omnibus law. Saya lebih ke generasinya ya sih. Iya, silakan. Tolong buat generasi yang kemarin ikut demo, mana? Tolong kalau kalian bikin TikTok lagunya diganti dong. Dari semua TikTok lagunya sama. Biar ada variasi ya, biar Iya, ada maksudnya variasi. Ada dua. bukan gitu. Maksudnya saya sampai hafal loh. Iya. Apa? Ibu saya di rumah masak, abang jago. Jadi bang jago main masak. Bapak saya lagi kerja, kan bapak saya kerja jualan di pasar, bagi-bagikan sarangnya. Iya nggak? Ya. Laku tidak. Bapak saya ditangkap sama ini ya. Ada seorang bapak yang menceritakan kepada anaknya, bapak dulu jagoan kampung. Anaknya kan langsung kayak apa? Betul. Karena kena lagu-lagu TikTok ini langsung akhirnya ampun Bang Jago. Berbahaya. Bang Jago. Sorry Bang Jago. Kayaknya nih demo apa ya? Ini menurut saya ya, yang kalau Jangan lama, nanti saya kasih mati mic-nya nih. Oh, enggak. jangan dong. Ini menurut saya saja. Anda menyindir siapa? Nanti Anda dipandang buruk di masyarakat. Iya. Tidak boleh. Sorry. Menurut saya demo itu kayaknya kurang apa ya, totalitas kalau belum masuk TikTok. Benar nggak? Jadi kalau misalnya nih ada demo, misalnya kita sudah tua kan, sudah punya anak, ceritakan kepada anak-anak kita, ini bapak dulu pernah ikut demo. Bapak kasih tunjuk video-video ini waktu ngelempar ini gedung DPR, langsung anaknya bilang, ini adalah pembohongan publik. Tidak ada di TikTok. Oh iya betul. Jadi harus ada di TikTok dulu. Oh, ada jejak TikTok tuh digitalnya gitu ya. Filter gitu Iya, loh. iya. Filter biar bisa dikatakan dia Taraf kepercayaan ya. Nah, taraf kepercayaannya seseorang itu kayaknya lewat TikTok sekarang. Karena sekarang di zaman sekarang ini kan kalau tidak ada jejak digital orang tidak Iya, percaya. betul, Jadi betul. umpama katanya OTW tapi fotonya nggak lagi OTW itu kan juga tidak percaya juga. Iya betul. Oke. Sorry Bang Jago. Oke, Ya, sudah. kalau dari saya itu aja sih Mas ya. Coba cari lagu yang lain lah, kan masih banyak yang lain. Mungkin Kakak Bagas bisa kasih saran, Iya. recommended lagu apa gitu yang Lagunya apa, bagus. coba? Lagunya ini aja. Opik. Terangkanlah. Yang beda dong. Yang apa? Tarik sis. Semongko. Oh itu bisa nggak? Gitu ya? Bisa. Jadi pas dilempar gitu kan, dilempar gedung DPR. Oh, DPR ini juga. Langsung ada backsound. Dihempas gelombang. Langsung keluar kredit. Terima kasih untuk. Dihempaskan. Itu selesai. Oh selesai. Oh, sudah selesai. Oke, cukup ya. Oh iya, kayaknya Oke. closingnya bagus kalau pakai backsound itu ya. Coba closing. Jangan dong. Oke, mungkin closing statement dari saya untuk menyimpulkan dari teman-teman tadi, intinya kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat umum Indonesia ini yang tercinta ini sangat apa ya istilahnya mengapresiasi semua yang ada di negara kita ini, termasuk aturan-aturannya. Tapi kembali lagi, istilahnya selama aturan itu cacat dan istilahnya merugikan kita sebagai masyarakat Indonesia, ya kita akan menolak itu juga. Wow. Ya kan? Jadi kembali lagi kepada pimpinan-pimpinan yang ada di atas, ingat ya, kita sebagai masyarakat ini sebagai rajanya kalian. Kalian hanya melayani kita di sini. Jadi sebenarnya jabatan tertinggi di negara ini yaitu rakyat. Rakyat betul. Karena kita bukan negara kerajaan lagi, guys. Oke? Bukan kita demokratis. Iya, kita demokrasi. Jadi Cuma Demokrat ya. oke. Dan para pemerintah kan sebagai pelayan rakyat ya. Nah, jadi intinya kalian ini semua di pimpinan ini jangan terlalu bangga dengan kalian punya plat merah tadi itu ya. Iya. Karena itu semua diambil dari Plat uang kuning. kita. Intinya untuk pemerintahku,
dengarkanlah aspirasi mahasiswa, dengarkanlah aspirasi masyarakat, karena suara masyarakat adalah suara tertinggi di negara ini. Suara Anda kayak ini ya, gejala COVID ya. Mulai bahaya ini. Sama satu lagi. Apa? Saya sempat dengar itu yang di Instagram ada mantan misionaris lagi. Apa sih? Bukan misionaris. Ayo. Mantan DPR pusat dulu lama, dia bilang kalau ada demo begitu harusnya anggota DPR pusat ini turun ke luar dan berhadapan dengan masyarakat. Jangan bentrokan masyarakat ini dengan polisi. Aparat ya. Itu bahaya. Satu statement baru kita tutup ini. Oke, siap. Ini serius. Ya. Satu lagi ya. Ini serius. Kalau lama saya matikan mic. Ini serius. Jangan ya. Jika suara mahasiswa sudah teriak, maka itu adalah suara rakyat. Jika mahasiswa bungkam, maka dunia pun akan hancur. Intinya, suara rakyat yang tertinggi di negeri ini. Tiada suara-suara lain, apalagi cari suara. Stop, omong kosong. Betul, sempat ada yang viral loh, saya terakhir nih ya. Ya, silakan. Boleh nih terakhir nih. Jangan terakhir terus ini saya matikan mic lama-lama. Lama-lama saya matikan mic. Lama-lama matikan mic. Cepat. Terakhir ya. Terakhir. Pokoknya ini terakhir. Terakhir. Ini seperti yang tadi yang Kakak Ismail pernah bilang suara yang paling bagus adalah suara rakyat. Seperti ada lagunya gitu. Suara-suara apa yang ngebas? Ya, suara bass. Oke, saya terakhir. Suara-suara apa yang cempreng? Ya, suara cempreng. Oke, ini sama-sama terakhirnya ya. Tapi ada satu suara yang tadi dengar, yaitu suara suara apa? Suara rakyat. Oke, sekian perjumpaan kita untuk hari ini. Oke. Untuk hari ini sekian dulu ya guys. Untuk perjumpaan kita hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Teman-teman semua tetap kawal, tetap istilahnya apa ya, untuk kebijakan-kebijakan ke depan ini kita sebagai masyarakat tentu butuh istilahnya suara dari mahasiswa untuk menyuarakan suara kita. Jadi sekian perjumpaan kita untuk kali ini. Sampai ketemu di episode 4 ya. Ya, sampai ketemu di episode 4. Saya sebagai host Farid Ridwan. Saya Bagas Anafi. Saya XOD. Dan saya Ismail Saleh. Jangan lupa untuk nonton episode sebelumnya ya. Episode kedua, dan jangan lupa subscribe Arafana, Sobat Arafana, dan tentunya pencet tombolnya biar ada video-video yang baru dan masuk di notifikasi HP-nya kalian. Masuk di Spotify ya. Ya, di Spotify-nya namanya di Spotify. Namanya siapa? Apa? Namanya juga Orasi juga. Cari aja obrolan dan asik nanti di Spotify. Karena kita paling banyak pendengarnya juga di Spotify. Iya. Lumayan Oke, banyak juga. teman-teman di Spotify, apa kabar? Oke, sekian. Oke, tutup. Oke. Sekian dari kita, dari tim Orasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pergerakan.